Oke, saya lanjutkan sekarang ke laporan arus kas ya. Nah, laporan arus kas ini berarti kita mencatat alur kas masuk sama alur kas keluar. Jadi laporannya benar-benar tentang kas. Nah, di sini kalau di laporan arus kas itu bisa dilihat di modul 4.73 di halaman 4.73. Di situ tuh arus kas itu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, sama aktivitas pendanaan. Kalau aktivitas operasi itu penghasil utama pendapatan dan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Jadi operasi ini maksudnya kegiatan operasional perusahaan sehari-hari di luar aktivitas investasi sama pendanaan. Jadi kayak beli barang, menerima pembayaran, itu pokoknya yang berhubungan dengan transaksi sehari-hari, transaksi operasional perusahaan itu masuk aktivitas operasi. Nah, kalau aktivitas investasi, ya memang nggak ganti, Mbak. Ini kan di sini kan laporan arus kas tulisannya. Nggak penjelasan lebih detailnya, buka bukunya. Soalnya saya nggak bikin PPT modul 4. Siapa ada ya? Saya apa ya lupa. Tunggu. Oh, ada ternyata. Hehehe. Maaf. Ini contohnya laporan arus kas. Terus kalau aktivitas dari kegiatan investasi itu ini kayak pembelian tanah, penjualan tanah, terus habis itu ini pokoknya arus kas yang berkaitan dengan transaksi ini perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang. Berarti kalau ada hubungannya sama aktiva jangka panjang atau aktiva tetap itu masuknya di arus kas investasi. Jadi di aktivitas investasi ya. Pokoknya yang berhubungan sama aktiva tetap sama investasi lain. Pokoknya menanamkan modal itu masuk ke aktivitas investasi. Paham? Investasi saham juga bisa masuk. Jadi kalau kita menanamkan modal, misalnya beli saham, beli obligasi, itu bisa. Kita beli saham, beli obligasi. Pokoknya selama itu yang bau-bau investasi, berarti masuk ke aktivitas investasi. Terus kalau aktivitas pendanaan, itu aktivitas yang mengakibatkan perusahaan dalam jumlah serta komposisi jumlah pinjaman jangka panjang. Jadi kalau pendanaan berhubungan sama pinjaman jangka panjang atau hutang jangka panjang. Itu bedanya. Jadi kalau pendanaan berhubungan sama hutang jangka panjang. Jadi hutang jangka panjang yang bisa kita lakukan atau orang lain lakukan. Misalnya kita juga mendapat bayaran dari utang jangka panjang yang dipinjam oleh orang lain. Itu juga masuk aktivitas pendanaan. Pokoknya sama berhubungan sama hutang jangka panjang itu masuk aktivitas pendanaan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Bab 1, modul 1 sudah selesai sampai sini. Kita besok ketemu lagi ya kelasnya. Kan karena ini kelas pengganti Senin kemarin yang kita nggak bisa ada kegiatan belajar. Makanya di hari ini besok kembali ke jam semula. Jam
Mbak Tris, kenapa kok mau video callan? Jangan video callan ya. Tuh, Mbak Fani bisa dengar saya. Oh, akhirnya. Kayaknya Mbak Fani dari tadi nggak bisa dengar saya deh. Jam kayak hari ini, jam 11:30 sampai 11:30. Modul 2-nya tolong dibaca lebih dahulu ya. Sudah mulai masuk cara cara perhitungannya seperti apa sama cara mencatatnya seperti apa. Sampai sini untuk modul 1 ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, coba review sedikit ya. Tadi persamaan akuntansi itu apa? Rumus persamaan akuntansi tadi apa? Oke, betul. Jangan lupa ya. Terus habis itu laporan laba rugi tadi terdiri dari apa aja? Laporan laba rugi, Mbak. Komponennya laporan laba rugi itu apa? Bukan akun real, akun normal. Akun real, akun normal. Normal, nominal. Laporan laba rugi itu pendapatan sama beban. Jangan lupa. Terus kalau laporan arus kas tadi ada aktivitas apa aja? Laporan arus kas terdiri dari aktivitas apa aja? Ada berapa aktivitasnya? Yuk, Mbak Sulastri. Apa aja? Oke, kegiatan operasional, investasi, sama pendanaan ya. Terus akun real tadi punyanya neraca apa laba rugi ya? Oke, akun real punyanya neraca. Kalau akun nominal punyanya siapa?